Kementerian Keuangan resmi menerapkan pajak rokok elektrik 10% dan cukai hasil tembakau 15% per 1 Januari 2024. Penerapan tarif baru ini menyebabkan kenaikan signifikan pada harga jual eceran atau HJE. Pengenaan pajak bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Pemerintah pun menilai dalam jangka panjang penggunaan rokok elektrik diaplikasikan menjadi kesehatan. Selain itu, bahan yang terkandung dalam rokok elektrik untuk berjumpa dengan saudara satu soal harga ya tadi Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan pemberlakuan pajak rokok atas rokok elektrik mulai tanggal 1 Januari 2024. Rokok elektrik merupakan salah satu barang kena cukai sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang salah satunya adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebagaimana kita tahu, pajak merupakan pengamalan Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan memperbaiki kesenjangan sosial. Dengan memungut pajak yang adil dan merata, pemerintah dapat mendukung program-program sosial dan ekonomi yang memperkuat keadilan sosial di antara masyarakat. Tujuan Peraturan Dinamika Pajak Rokok Elektrik mengacu Peraturan Menteri Keuangan PKM Nomor 143 Tahun 2023 tentang tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok, menyampaikan bahwa dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok termasuk elektrik. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Dikutip Senin pada tanggal 1 Januari 2024, adapun tujuan ditertibkannya aturan ini sebagai upaya pengendalian konsumsi rokok oleh masyarakat. Untuk itu, peran para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan pada prinsipnya pengenaan pajak rokok elektrik mengedepankan aspek keadilan mengingat rokok konvensional dan operasional melibatkan petani tembakau dan buruh pabrik yang telah lebih dahulu dikenakan pajak rokok sejak tahun 2014. Sepanjang 2023, Bendahara Negara mencatat penerimaan cukai rokok elektrik hanya sebesar 1,75 triliun atau 1% dari total penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT dalam setahun. Pelaku usaha produk tembakau alternatif menyayangkan pemberitahuan pajak untuk rokok elektrik mulai 1 Januari 2024. Analisa pengusaha pengangkatan nikotin elektronik Indonesia APPN Indo berharap Kementerian Keuangan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Surat menyurat dan dialog yang telah kami bangun dengan pemerintah pada akhirnya dicederai dengan keputusan sepihak dari pemerintah, kata Ketua APPN Indo Teguh Arifibowo Jumat 29 Desember 2023. Dia menilai pemerintah menyepelekan peran dan pandangan pelaku usaha serta membuat keputusan tanpa memulai proses penyusun kebijakan yang sesuai dengan prosedur tata negara. Kementerian Perindustrian menanggapi usulan pelaku industri produk hasil olahan tembakau alternatif yang meminta penggunaan pajak rokok elektrik pada 2024 ditunda 5 tahun ke depan. Jadi sebagai informasi yang kita dapat, rokok elektrik merupakan salah satu barang kena cukai sebagaimana
amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi cukai itu termasuk dalam peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi salah satu barang yang hasil tembakau yang terkena cukai yaitu salah satunya rokok elektrik. Jadi rokok elektrik merupakan pungutan atas cukai rokok. Namun pada saat pengenaan pajak rokok pada tahun 2018 belum serta-merta pajak rokok elektrik ini belum dikenakan pajak oleh pemerintah. Namun saat ini pemerintah mengusulkan untuk pada tahun 2024 pajak rokok elektrik akan diadakan. Namun banyak sekali responden yang dikeluarkan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia mengenai hal tersebut. Nah, lebih lanjut lagi, salah satu responden menjelaskan mengenai pajak rokok elektrik ini lebih mengedepankan aspek keadilan. Jadi pada tahun 2014 pajak rokok elektrik ini pasti dilatar belakangi dengan petani tembakau dan juga buruh pabrik. Namun pada 2014 petani tembakau dan buruh pabrik tersebut sudah dikenakan pajak terlebih dahulu selain untuk pendapatan negara. Dan juga selain itu ada permasalahan tentang pemerintah menyepelekan peran atau pandangan pelaku usaha saat membuat keputusan tanpa melalui proses penyusunan kebijakan yang sesuai dengan prosedur ketatanegaraan. Jadi permasalahan pemerintahan tersebut, jadi kebijakan pemerintah yang diambil itu tanpa keputusan dari masyarakat lainnya. Hal tersebut sudah melenceng dengan kebijakan UU sebagai berikut. Pejabat pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah dan AUPB UU pasal 7 yang berbunyi salah satunya. Jadi, pemerintah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan atau tindakan sesuai dengan ketentuan. Jadi, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut sudah tertulis bahwa pemerintah sebelum mengambil keputusan harus mendengarkan pembicaraan apa yang akan disampaikan oleh warga masyarakat untuk menyetujui kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut. Jadi kesimpulannya, banyaknya respon masyarakat terutama pelaku usaha-usaha tembakau ataupun pengusaha PT Apindo sebagai pusat pengusaha rokok elektrik banyak yang kurang setuju mengenai kebijakan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Namun tujuan adanya pajak rokok elektrik yang diberikan oleh Kementerian Keuangan upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat, dan kebijakan tersebut sudah dikehendaki oleh PMK 0143 ini sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat. Saran dari kelompok kami dalam kebijakan pemerintah